Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana perilaku konsumen mempengaruhi keputusan pembelian, serta bagaimana faktor yang dapat mempengaruhinya. Di dunia pemasaran yang semakin berkembang, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana konsumen berpikir dan bertindak saat memilih produk dan atau layanan. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Maria Magdalena Hutagalung, yang kedua ada Cynthia Krisdamayanti, yang ketiga ada saya, Rifki Ramdika. Lalu, perilaku konsumen adalah cara konsumen membuat keputusan tentang membeli, menggunakan, atau membuang produk dan jasa. Setiap keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri konsumen itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor psikologis, seperti persepsi, motivasi, dan pembelajaran konsumen. Yang kedua, ada faktor sosial dan budaya, seperti pengaruh keluarga, teman, dan status. Ketiga, ada faktor ekonomi, di mana kemampuan dan pengaruh ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen. Nah, psikologi konsumen mencakup bagaimana konsumen berpikir, merasa, dan membuat keputusan mengenai produk atau layanan yang mereka beli. Teori motivasi dari Maslow adalah salah satu teori psikologis yang penting dalam memahami perilaku konsumen. Menurut teori ini, konsumen tidak hanya membeli produk hanya karena kebutuhan fungsional, tetapi juga karena produk tersebut memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis mereka. Nah, dalam teori Maslow, kita memiliki piramida hierarki kebutuhan. Pada level yang pertama atau paling dasar adalah fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti air, tidur, dan makan. Di level yang kedua adalah keamanan, seperti tempat tinggal, eh, perlindungan, dan stabilitas. Lalu di level yang ketiga itu adalah sosial, yang mana seperti hubungan, pertemanan, koneksi. Di level yang keempat itu adalah eh, penghargaan atau ego needs seperti prestige, status, dan penghormatan. Dan level yang kelima itu adalah aktualisasi diri, di mana kita mencapai potensi yang penuh. Kita bisa mendapatkan hobi, traveling, edukasi pada pendidikan. Lalu, apakah Apple mempengaruhi psikologi konsumen? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sih orang rela ngantri berjam-jam cuma buat beli iPhone yang terbaru? Padahal kan banyak smartphone lain yang harganya lebih murah sama spesifikasi yang serupa. Nah, itu karena Apple tidak menjual produk mereka, tetapi mereka juga menjual pengalaman, identitas, dan juga emosi. Apple mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bahkan bagaimana kita memandang diri sendiri sebagai konsumen. Nah, ada dua hal yang yang mempengaruhi psikologi konsumen para pengguna Apple. Yang pertama ada efektif respons dan yang kedua adalah motivational konflik. Apple dikenal memanfaatkan efektif respons untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Emosi memainkan peran penting dalam keputusan konsumen. Pelanggan merasa bangga ketika memiliki produk Apple karena merek ini dianggap eksklusif dan inovatif. Apple sering menggunakan iklan yang membangkitkan emosi, seperti video The Surprise yang mengisahkan keluarga menggunakan iPad untuk sebagai hadiah istimewa. Apple juga menciptakan suasana positif di toko mereka dengan tata letak yang minimalis dan pengalaman belanja yang personal. Sebagai merek
global yang sangat sukses, Apple menghadapi dinamika motivasi yang kompleks di antara konsumennya. Motivasi ini mencakup faktor positif yang mendorong mereka untuk membeli produk Apple dan juga faktor negatif yang membuat mereka ragu. Lalu, bagaimana Apple mengelola konflik tersebut? Pertama, mari kita lihat sisi positifnya. Apa yang membuat konsumen tertarik pada produk Apple? Mereka menginginkan meningkatkan status sosial karena produk Apple sering dianggap sebagai simbol prestis. Ada kepuasan emosional yang dirasakan ketika menggunakan teknologi berkualitas tinggi, dan tentunya ada koneksi emosional yang kuat dengan komunitas pengguna Apple. Apple tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual pengalaman dan identitas. Namun, tidak semua motivasi bersifat positif. Ada juga hambatan yang harus dihadapi konsumen, seperti ketakutan akan tekanan finansial karena harga produk Apple yang tinggi, kekhawatiran membuat keputusan yang salah, terutama jika produk tidak sesuai dengan harapan, dan tentunya kecemasan tentang apakah investasi membeli teknologi tersebut sepadan dengan nilai yang diperoleh. Sebagai penyeimbang konflik motivasi, konsumen menghadapi konflik saat mereka menimbang valensi positif dari memiliki produk Apple melawan valensi negatif dari harganya. Konflik ini dapat menyebabkan disonansi kognitif, di mana konsumen berjuang antara keinginan untuk membeli produk Apple dan implikasi praktis dari keputusan pembelian tersebut. Selain faktor psikologis, faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku konsumen. Masyarakat dan budaya di sekitar kita membentuk bagaimana kita melihat dunia, serta bagaimana kita memilih produk. Faktor-faktor seperti keluarga, teman, status sosial, dan norma budaya berperan dalam keputusan pembelian. Mari kita lihat bagaimana budaya pop mempengaruhi perilaku konsumen. Introducing Skintific Newest Cushion Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Aku excited banget untuk share cushion baru ini ke kalian. Kalian tahu kan betapa sukanya aku sama cushion Skintific. Sekarang mereka ngeluarin matte version. Dengan teknologi Misalnya Smart influencer Color media Control, sosial kini kalian mempengaruhi bisa keputusan mengontrol pembelian dan banyak orang. mengapresiasi Produk kecantikan atau semua fashion yang konsep dipromosikan desain. oleh influencer seperti Tasya Farasya atau Rahel Fenya sering kali menjadi viral karena pengaruh sosial mereka yang sangat besar. Ini adalah contoh dari pengaruh sosial dalam perilaku konsumen. Saat konsumen ingin membeli produk, ada proses yang mereka lalui, mulai dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi pasca pembelian. Secara umum, proses keputusan pembelian melibatkan 5 tahap utama. Pertama, pengenalan masalah, di mana konsumen merasa ada kebutuhan atau keinginan untuk produk tertentu. Kedua, pencarian informasi, di mana konsumen mulai mencari informasi tentang produk atau layanan. Ketiga, evaluasi alternatif, di mana konsumen mengevaluasi pilihan yang ada berdasarkan harga, kualitas, atau merek. Keempat, keputusan pembelian. Setelah mengevaluasi berbagai alternatif, konsumen memilih produk yang paling sesuai. Kelima, perilaku pasca pembelian, di mana setelah membeli produk, konsumen bisa merasa puas atau kecewa yang mempengaruhi pembelian di masa depan. Ada apa aja sih di GIS 2024? Yuk kita lihat. Nah, selain Ada faktor mobil atau psikologis truk dan sosial, komersial, ada motor beberapa maupun mobil listrik tambahan sedang menjadi yang primadona di mempengaruhi seluruh keputusan dunia saat pembelian, ini, seperti BYD. persepsi terhadap Selain merek, mobil-mobil sejuta pengalaman umat, sebelumnya, juga dan banyak pengaruh mobil-mobil iklan. sultan yang Merek yang dipamerkan di sudah sini loh dikenal sobat. biasanya Ada memiliki Audi, kepercayaan lebih tinggi dari BMW, konsumen. Porsche, Misalnya, dan masih saat banyak lagi. seseorang ingin membeli Juga mobil terdapat baru, area mereka motor akan dan mencari mobil informasi otomotif melalui juga. internet, Sobat bertanya juga kepada bisa teman melakukan atau test drive keluarga, mobil atau lalu motor secara membandingkan langsung berbagai loh di merek sini. dan model. Lokasi dan Perusahaan tanggalnya mobil di sini seperti ya. Toyota atau Kalau Tesla mau beli pasti kredit memahami bisa bahwa di konsumen ada apa melalui aja sih proses di ini, GS sehingga 2024? mereka fokus pada Yuk kita penyediaan lihat. informasi yang Ada lengkap mobil dan atau mudah truk diakses, komersial, motor serta maupun pengalaman mobil uji coba listrik atau yang sedang test menjadi drive yang primadona di meyakinkan. seluruh Ini dunia saat berhubungan ini, dengan keputusan BYD. pembelian Selain rasional mobil-mobil versus sejuta umat, emosional. juga banyak Konsumen mobil-mobil mungkin sultan yang membeli dipamerkan berdasarkan di sini alasan loh yang sobat. logis, Ada tetapi Audi, kadang-kadang keputusan juga BMW, didorong oleh faktor Porsche, emosional. dan masih banyak lagi. Juga Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak teknologi dan pemasaran digital terhadap perilaku konsumen. Di era digital ini, perilaku konsumen mengalami perubahan yang signifikan. Banyak konsumen yang kini lebih suka membeli produk secara online, mencari rekomendasi produk melalui media sosial, dan mempercayai ulasan atau review dari konsumen lain. Konsumen juga lebih sering menggunakan aplikasi atau website untuk mencari informasi produk, harga, dan pengalaman pengguna lainnya. Yang kedua, ada pemasaran berbasis data.
Sekarang ini, perusahaan menggunakan data konsumen yang diperoleh melalui internet untuk menyesuaikan penawaran mereka. Dengan menggunakan big data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi preferensi konsumen dan memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan. Contohnya, ketika Anda membuka platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, Anda mungkin akan melihat iklan yang disesuaikan dengan produk yang sudah Anda cari sebelumnya. Hal ini menunjukkan penerapan pemasaran bisnis data atau algoritma yang memanfaatkan perilaku konsumen untuk memprediksi dan menyesuaikan produk yang mereka lihat atau beli. Dan yang terakhir itu ada tren pemasaran di media sosial. Pemasaran di media sosial juga semakin berkembang karena konsumen sekarang lebih mudah terhubung dengan merek melalui influencer atau brand ambassador. Sebagai contohnya itu ada di merek Nike atau Nike yang menggunakan kampanye di Instagram dengan melibatkan atlet dan influencer untuk mempromosikan produk mereka. Ini adalah cara yang efektif untuk menghubungkan faktor emosional dan sosial dengan keputusan pembelian yang lebih cepat karena pengaruh sosial yang besar. Dari semua yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kita dapat melihat bahwa keputusan pembelian konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan persepsi, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti media sosial, pemasaran digital, dan pengalaman sebelumnya. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, perusahaan harus lebih memahami dinamika ini untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Kami harap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dan bagaimana pemasaran dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Terima kasih sudah menonton.